Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Yang pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan dan rahmat supaya kita masih diberikan kesempatan untuk menimba ilmu di tengah pandemi ini. Tak lupa sholawat serta salam kita curahkan kepada Nabi kita, Nabi besar, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Teman-teman, perkenalkan, nama saya Reva Arobimo dan pada kesempatan kali ini saya akan membahas atau berkultum tentang kepemimpinan. Kepemimpinan adalah sebuah sifat di mana kita dapat mempengaruhi orang lain supaya orang lain itu bisa bekerja sesuai arahan demi mencapai suatu tujuan. Nah, sifat ini adalah salah satu sifat yang paling penting yang harus dimiliki semua orang di dunia ini tanpa terkecuali. Apalagi laki-laki. Laki-laki itu wajib, fardu ain, kudu, mesti, pokoknya wajib punya yang namanya sifat ini. Kenapa? Karena laki-lakilah nanti yang akan menjadi kepala keluarga, di mana mereka yang akan memimpin keluarga mereka, mengayomi keluarga mereka, dan mengangkat keluarga mereka supaya keluarganya bisa hidup sejahtera mungkin. Lalu, bagaimana dengan perempuan? Apakah perempuan memang harus atau wajib atau penting-penting banget untuk memiliki sifat ini? Nah, kawan-kawan, kita sebagai manusia biasa tentunya tidak akan pernah bisa meramal masa depan, dan kita tidak tahu situasi apa yang akan menghadapi kita nanti. Contoh begini, bila ada suatu keluarga di mana seorang suaminya ditugaskan untuk bekerja di luar kota, maka yang akan menggantikan dia sebagai pemimpin keluarga adalah istrinya. Oke, memang pada kasus tertentu pemimpin ini akan diberikan kepada anak laki-lakinya yang sudah dewasa. Namun, ingat, tidak semua keluarga memiliki anak laki-laki. Bisa saja dalam satu keluarga anaknya perempuan semua, atau memang dia memiliki anak laki-laki, namun masih 4 tahun. Terus yang jadi pemimpin siapa? Ya, istrinya. Oke, bagi kalian yang masih berpikir bahwa skill atau sifat kepemimpinan ini tidak terlalu penting untuk kalian dan di keseharian kalian, atau mungkin kalian hanya ingin menjadi bawahan saja, atau tidak berani memimpin dan tidak mau memimpin. Jadi begini, setiap orang itu perlu yang namanya pemimpin. Dan setiap orang itu, siapa yang memimpin mereka? Ya, diri kalian sendiri. Jadi, jangan sampai kalian itu terus bergantung kepada orang lain. Dan apalagi jangan sampai bila kalian itu sampai dikontrol oleh orang lain itu terus-terusan. Nah, jadi kita dan kalian semua membutuhkan sebuah pemimpin. Siapa? Ya diri kalian sendiri. Oleh karena itu, kita dituntut sejak kecil, sejak dini untuk memiliki karakter, prinsip, dan jalan hidup. Oke, cukup sampai di situ. Untuk kita yang masih remaja atau dibilang masih muda, kita mungkin masih bingung dalam menentukan jalan hidup, karakter, apapun itu. Tapi kawan-kawan, bagi kita seorang muslim, kita tidak perlu pusing-pusing lagi. Karena kita dalam Islam sudah ditentukan semuanya. Di mana tentunya kita harus mengikuti jalan yang telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad, berpegang pada prinsip Al-Quran, dan bergantung kepada satu-satunya Tuhan, yaitu Allah Azza wa Jalla. Sekali lagi, Islam itu sudah memiliki semua apapun yang kita butuhkan di dalam dunia ini. Lalu, bagaimana dengan pandangan Islam tentang kepemimpinan? Jadi begini kawan-kawan, di dalam Islam ada 3 kriteria pemimpin yang seharusnya dipilih. Yang pertama, yaitu mereka wajib muslim. Kenapa muslim?
Begini, bila dibandingkan dengan muslim dengan non-muslim, tentunya muslimlah yang paling paham betul tentang halal dan haram. Tapi, kenapa halal dan haram? Karena dengan mereka memahami halal dan haram, mereka bisa tahu kebijakan apa yang harus mereka buat dan larangan-larangan apa yang harus mereka ajukan. Jadi tentunya mereka sudah lebih tahu apa peraturan yang harusnya mereka buat dan kebijakan apa yang harus mereka buat. Sesuai dalam firman Allah pada surat Al-Maidah ayat 51. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul wan nasara uba wal laili ba'duhum wal laili uba wa may yatawallahum inkum fa innahu minhum. Yang artinya yaitu janganlah kalian memilih golongan Yahudi atau Nasrani sebagai pemimpin kalian. Dan barang siapa yang memilih mereka, maka dia yang memilih sama saja seperti mereka yang dipilih. Oke, yang kedua ini tidak jauh-jauh dari syarat yang pertama, yang dimana tidak bisa mentah-mentah kita hanya boleh memilih muslim. Begini, syarat yang kedua yaitu mereka harus alim. Alim yang dimaksud yaitu bukanlah alim yang hanya sekedar memiliki gelar atau piagam agama, di mana mereka tidak pernah mencontohkan atau melakukan ajaran agama mereka di dalam kehidupan mereka sehari-hari. Alim yang dimaksud adalah mereka yang benar-benar alim, mereka yang benar-benar tahu, dan mereka yang benar-benar bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kriteria yang terakhir ini yaitu adalah jangan pilih pemimpin yang mereka itu mengejar-ngejar atau meminta-minta gelar pemimpin itu. Kenapa? Karena sudah seharusnya kita memilih seorang pemimpin yang memang paling pantas untuk menjadi pemimpin. Bukannya kita memilih seseorang yang mengorbitkan dirinya atau mempromosikan dirinya terus-terusan, dan bahkan mereka yang sampai rela membayar media, menyogok media supaya bisa menaikkan image mereka. Baiklah kawan-kawan, itu barusan adalah kultum tentang kepemimpinan. Tapi ingat, 1/2 dari kultum saya yang tadi adalah sebuah argumen. Namun ingat, 3 kriteria pemimpin tadi itu adalah benar-benar muslim, benar-benar dari Islam, dan benar-benar mutlak, tidak boleh diganggu-gugat. Tentunya argumen-argumen tadi bisa saja saya salah, dan bila ada kesalahan saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.